Sebetulnya, Mas, dalam masa pandemi ini, tidak semua negara, tidak semua lembaga, tidak semua institusi riset bisa memberikan kapasitasnya ke negara lain. Sebetulnya itu, akses menuju ke sana itu. Yang mendapatkan pengakuan WHO, produk kami itu ada sekitar 15, Mas, yang sudah diakui. Jadi, ini bisa digunakan di seluruh dunia. Jadi Bio Farma bisa ekspor vaksin ini ke seluruh dunia. Dan sampai hari ini vaksin kami sudah digunakan di lebih dari 140 negara. Halo, Assalamualaikum Bapak Bambang Herianto. Salam kenal Pak Bambang, saya Alexander Sudrajat dari Detikom. Waalaikumsalam Mas Alek. Salam sehat buat Mas Alek dan semua. Kita akan berbincang seputar isu aktual rencana uji coba tahap 3 vaksin corona. Nah, uji tahap 3 ini seolah-olah masyarakat kita ini akan dijadikan semacam kelinci percobaan oleh perusahaan vaksin China yang bernama Sinovac ini. Duduk perkaranya seperti apa sih Pak? Atau uji coba fase 3 ini maksudnya apa? Tahap pertamanya apa, keduanya apa, dan ketiga ini akan apa yang ingin kita capai? Ya, baik Mas Alek. Jadi begini, sebetulnya untuk setiap vaksin, obat atau pengobat untuk drug, pharmaceutical drug, tidak hanya vaksin, yang baru, obat baru, vaksin baru itu harus dilakukan dulu serangkaian uji sebelum masuk ke dalam tahap penggunaan di masyarakat. Jadi tidak hanya vaksin sebetulnya, obat baru pun nanti sebelum diedarkan ke masyarakat harus menjalani proses dulu, termasuk nanti uji klinis. Nanti saya coba terangkan tahapan untuk suatu obat baru atau vaksin baru itu dimulai dari skala lab dulu. Nah, setelah skala lab diperoleh, ada kandidatnya, kandidat vaksin atau kandidat obat, akan masuk ke dalam fase di uji hewan, yaitu disebut dengan fase preklinis. Jadi sebelum masuk klinis, itu disebut preklinis, dilakukan uji di hewan. Ini hewannya macam-macam, Mas, bisa marmut, bisa kavia, bisa monyet tadi. Ya, itu tergantung nanti jenis vaksin atau jenis obatnya sesuai regulasi. Ini harus dicobakan di mana? Apakah di tikus, di hewan percobaan. Di tahap uji preklinis ini kita akan melihat pertama safety dan efikasinya. Jadi safety-nya dulu harus dilihat sebelum dicoba ke manusia. Ini vaksin atau obat baru ini aman tidak gitu loh. Nah, itu dilihat di hewan dulu. Iya, efek samping, kemudian apapun yang muncul di situ. Tahu-tahu pas mau dicoba ke hewan, mati hewannya, ya itu nggak bisa dilanjut. Nanti di tahap ini kita akan lihat tuh, ternyata vaksin atau obat yang baru ini aman dan memberikan respon atau memberikan khasiat. Nah, kalau sudah dari situ, baru lanjut ke tahap clinical trial fase 1 atau uji klinis fase 1. Ini dilakukan di manusia. Pertama untuk fase 1 ini untuk melihat, untuk fokus pada safety-nya dulu. Tetap safety bahwa vaksin ini atau obat ini aman digunakan di manusia. Biasanya populasinya itu tidak terlalu banyak, sekitar 20 paling banyak sampai 100 sukarelawan. Di sana tetap akan dilihat juga tadi efek samping atau semua aspek keamanan yang mungkin timbul selama uji klinis fase 1 ini. Nah, kalau ini memenuhi syarat, uji fase 1 ini memenuhi syarat, artinya obat atau vaksin yang baru ini aman, baru bisa masuk ke fase 2. Nah, di fase 2 ini kita akan melihat
tadi kan vaksinnya sudah aman atau obatnya di fase 1 sudah oke. Kita akan melihat efektivitas dan khasiatnya. Kalau tadi fokus di fase 1 itu safety, di fase 2 ini khasiat dan efektivitas vaksin. Termasuk nanti di situ ada dosisnya berapa yang efektif gitu. Efek samping juga dimonitor. Nah, sukarelawan atau subjeknya ini sekitar 100 sampai 500 lah yang diuji cobakan. Nah, kemudian kalau ini lulus masuk memenuhi syarat, baru bisa masuk ke fase 3. Fase 3 ini sebetulnya tujuannya mirip dengan fase 2 untuk melihat safety, efikasi, dan efek samping, tapi nanti subjeknya lebih banyak. Kita akan melihat dalam populasi yang lebih tinggi. Nah, itu bisa 1.000, di antara 500 ada yang 1.000 sampai bahkan ada yang 8.000, bahkan ada yang lebih. Jadi ini semua 120 ya relawan rencananya. Ya, kita 1.620. Nah, fase ini, Mas, kalau ini seperti sistem gugur. Kalau gugur di klinis, stop. Jadi vaksin itu tidak bisa dilanjut. Di fase 1, stop, gagal, gugur. Jadi ini harus diulang lagi gitu. Nah, di fase 2 sama, di fase 3 juga sama. Artinya kita walaupun sekarang pada tahap fase 3, ini belum tentu memenuhi syarat juga. Kalau memang nanti tidak memenuhi syarat, gugurlah vaksin itu gitu loh. Tidak bisa digunakan di manusia. Ini ngulang lagi ya, apakah nanti di improvekan kembali risetnya, apanya yang harus diperbaiki sehingga nanti diuji cobakan kembali dari awal lagi. Jadi ini hal yang umum, jadi ini standarnya, bukan umum, standarnya seperti itu untuk obat maupun vaksin baru harus melewati fase 1, fase 2, fase 3 uji klinis. Kalau dibilang ya. Yang disalahpahami oleh sebagian netizen kita itu, kenapa fase 3-nya diujikannya ke masyarakat kita gitu? Apakah ini karena memang calon penggunanya kita gitu? Kenapa nggak? Ini kan punya Cina, kenapa nggak di Cina lagi? Kita kan paham ya, sejak beberapa tahun terakhir sentimen sebagian masyarakat kita terhadap itu sangat kuat gitu. Ya, nanti ada alasan kenapa juga memilih Sinovac, ini sebetulnya saling berkaitan. Yang pertama tadi, sebetulnya ini kalau uji klinis di berbagai negara ini sesuatu hal yang biasa, Mas, di dunia riset, termasuk di regulasi internasional di WHO itu ini suatu yang biasa. Contohnya Bio Farma pernah melakukan uji klinis satu vaksin baru itu di fase 1 di Belgia, Eropa. Fase 2 di Panama. Kemudian pneumokok, kami pernah melakukan pneumokok fase 1 di Kenya. Nah, itu. Ini tentu ada alasannya masing-masing. Termasuk yang vaksin ini, kenapa di Indonesia? Sebetulnya tidak hanya di Indonesia, ini disebutnya multi-center, Mas. Selain di Indonesia, ini dilakukan di Brazil, kemudian dilakukan juga di Turki, di Bangladesh, dan Chili. Jadi ada beberapa negara yang melakukan uji klinis fase 3 ini. Sebetulnya fase 1 dan fase 2 itu sudah dilakukan di Cina sendiri. Fase 1 yang tadi safety sudah oke, kemudian fase 2 juga sudah oke, untuk khasiat dan efektivitas vaksin itu memang ada, memunculkan kekebalan. Nah, di fase 3, permasalahannya itu di Cina ini tingkat pandeminya sudah turun. Nah, ini kan kita akan melihat khasiat dari vaksin itu. Kalau vaksinnya jadi selain dilihat kekebalan, pertama kan muncul dulu antibodi itu. Vaksin itu disuntik keluar antibodi, Mas. Antibodi ini oke. Nah, tapi kan harus ada exposure. Betul nggak vaksin ini orang yang divaksin ini akan sehat gitu. Nah, itu worst case-nya karena di Cina sudah turun tingkat ininya sudah turun, maka dicari yang memang resikonya tinggi, yaitu di Indonesia. Salah satu di Indonesia. Selain yang disebut tadi itu berarti memang yang angka pertumbuhan COVID-nya masih tinggi ya? Iya, itu kan berarti kan kondisi worst case dari satu percobaan kan terlihat, Mas. Kalau kita ditempatkan di uji cobanya yang di misalkan daerah yang sudah hijau, itu kan nggak ada challenge-nya kan sebetulnya.
Nah itu sebenarnya kalau kenapa nggak di Cina dilakukan, di Cina sebetulnya sudah dilakukan juga, hanya fase 1 dan fase 2. Di fase 2 itu populasinya terbatas dan kondisinya di sana sudah menurun gitu loh, sudah tidak sudah malah hampir tidak ada gitu loh. Nah ini Sekarang challenge-nya. pertanyaan, kenapa Bio Farma menjalin kerjasamanya dengan Sinovac? Gitu kan? Kenapa tidak dengan Ya, negara Eropa yang lebih maju misalnya? oke. Gini, di dunia ini yang melakukan riset COVID-19 ini ada lebih dari 140 institut, lembaga, universitas gitu loh. Dari 140 ini mungkin bisa dihitung dengan jari itu nggak akan lebih sampai 20 yang sudah masuk pada tahap uji klinis. Baik itu uji klinis 1, 2, dan 3. Mungkin nanti bisa di searching di WHO, yang sudah masuk fase 3 itu baru mungkin sekitar 5 jari itu Mas. Termasuk yang paling cepat itu Sinovac, fase 3-nya. Yang lainnya selain Sinovac apa Pak? Ada AstraZeneca, ada Moderna. AstraZeneca ini termasuk yang cepat juga kedua. Yang paling cepat AstraZeneca itu dari mana? Negara mana? AstraZeneca ini Inggris, di Oxford. Oh iya. Oxford. Kemudian ada Moderna dari Amerika, kemudian ada CanSino juga dari Cina. Nah, yang paling cepat kalau nanti Mas bisa lihat di WHO itu Sinovac. Yang kedua tadi AstraZeneca. Ini balapan di belakang gitu loh. Kenapa kita ambil itu? Karena kan ini sedang wabah ya, sedang pandemi. Kami karena ini sedang wabah dan lagi tinggi-tingginya di kita, mana aja yang lebih cepat? Oh iya, betul kan kita melihat, Sinovac paling pertama. Nah itu salah satu alasan yang pertama. Yang kedua, Sinovac ini pernah kerjasama dengan kita. Nah, sebetulnya Mas, dalam masa pandemi ini tidak semua negara, tidak semua lembaga, tidak semua institusi riset bisa memberikan kapasitasnya ke negara lain. Sebetulnya itu akses menuju ke sana itu sulit. Nah, kita beruntung Bio Farma karena sudah pernah punya kerjasama dengan Sinovac. Kita terlibat dalam pengembangan vaksin IPV. Jadi untuk yang begitu kita tahu, partner kita sudah maju loh, karena Cina memang dalam riset ini memang duluan karena wabahnya di sana, risetnya mereka lakukan duluan. Dan tidak hanya Sinovac, ada beberapa lembaga lain tadi, CanSino itu juga sudah cukup maju juga, CanSino. Nah, karena kita sudah kenal dekat, ya kita artinya lebih mudah begitu komunikasi, oke, kita bisa kerjasama gitu loh. Kemudian yang lainnya, Sinovac ini sudah memiliki standar yang sama dengan Bio Farma. Dia memiliki prakualifikasi WHO, Mas. Bio Farma juga produknya, kami fasilitasnya juga sudah prakualifikasi. Kemudian platform teknologi yang dikembangkan di Sinovac untuk vaksin COVID ini, kami sudah lakukan juga biasa gitu, karena ini inactivated vaksin yang sudah dimatikan. Kami juga itu sudah punya kompetensi di sana, sudah biasa. Sehingga kami memutuskan untuk kerjasama dengan Sinovac. Jadi kenapa kok cepat gitu loh? Kenapa Sinovac cepat? Karena dia punya pengalaman saat terjadi wabah SARS yang pertama, SARS-CoV-1 maupun flu. Ya, dia sudah punya platform itu, punya platform produksinya. Nah, untuk SARS-CoV-1 ini Sinovac ini di dunia ini paling pertama uji klinis fase 1-nya waktu terjadi pandemik SARS. Ya, itu paling cepat. Kemudian memproduksi vaksin H1N1 juga. Ini yang paling pertama diakui di dunia, Sinovac. Ketika terjadi pandemi H1N1, Sinovac itu sudah buat dan vaksinnya diakui pertama kali di dunia oleh WHO. Itu Mas. Jadi memang kita sudah ada apa ya? Justru seharusnya kita beruntung bahwa kita bisa
harus Ya, punya akses yang mudah ke sana. Kita agak kesulitan kalau negara-negara lain. Bayangkan kalau kena wabah, kan mereka akan apa ya? Akan sendiri ya. memikirkan dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri dulu, untuk ke ini. Iya, itu Mas. Jadi, Eh, Pak Bambang, ya, kalau yang saya pernah baca-baca kan pembuatan vaksin kalau periode sebelum-sebelum itu kan cukup lama ya, bisa sampai 10 tahun, belasan tahun. Nah, ini bisa ditempuh dalam hanya tempo beberapa bulan. Apa kira-kira keunggulan Sinovac selain yang sudah Bapak paparkan tadi itu? ya. Jadi ada beberapa platform teknologi di dunia ini untuk mengembangkan vaksin COVID maupun vaksin lainnya. Yang paling mudah itu dan paling cepat adalah tadi teknologi inactivated virus. Jadi virus yang dimatikan atau dilemahkan. Nah, itu juga paling cepat. Ada juga teknologi rekombinan. Ada pembawanya mRNA, ada adenovirus, ada beberapa teknologi yang banyak sekali dikembangkan. Nah, kenapa cepat? Karena Sinovac ini mengambil teknologi yang memang mudah. Jadi virus yang hidup diinaktivasi, dimatikan, kemudian dibuatlah vaksin gitu. Kemudian salah satu kelebihan tadi yang saya sampaikan, Sinovac ini sudah punya platformnya, Mas. Waktu membuat SARS, waktu terjadi SARS itu, ya SARS yang pertama, SARS kan ini SARS-CoV-2 ya, ada SARS-CoV-1. Nah, Sinovac ini sudah pernah mengembangkan vaksinnya sampai uji klinis 1, cuma tidak terjadi pandemi. Jadi teknologi platformnya sudah mereka punyai. Jadi tinggal Dia melanjutkan sudah, aja sebetulnya, nggak dari nol iya, lagi. iya, tidak dari nol. Dia sudah ada template-nya. Oh, apa yang dipakai media, apa yang sudah ada, yang dia kembangkan waktu itu. Tinggal istilahnya seperti apa, superimpose, masuk plok gitu. Itu makanya cepat. Nah, kemudian dalam uji klinisnya juga, uji klinisnya ini karena pandemik itu boleh apa ya, diperbolehkan paralel, Mas. Fase 1 jalan, hanya fase 1 ya, fase 2 masuk. Nah, yang biasanya lama ini jadi masuk cepat gitu loh. Nah, itu alasan kenapa loh, oh ini cepat ya. Memang seperti itu. Karena mereka sudah punya platform teknologinya. Ada yang memang mencari yang apa ya, tadi ada beberapa platform lain yang harus menggunakan rekombinan. Itu memang bagus, cuma perlu waktu gitu. Dengan situasi yang Ya, ada kelebihan. menguntungkan ya ketika wabah Iya, COVID. betul. Betul, karena kan ini pandemik sebetulnya, terjadi pandemi, ya harusnya kan berpikirnya as soon as possible ya, secepat mungkin kita bisa memperoleh vaksinnya untuk segera menanggulangi pandemik ini gitu. Pak Bambang, Ya, sebetulnya untuk fase 3 akan berapa lama itu nanti? Lama ujinya itu? iya, ini fase 3 ini memakan waktu kurang lebih 6 bulan, Mas. Jadi kita targetkan bulan Agustus mulai, Januari selesai. Nah, ini juga kan di media banyak, loh ini kan vaksinnya belum ada sertifikatnya, katanya, kok sudah dipakai ya? Memang karena kan ini kan dalam tahap proses pengembangan. Posisinya ini masih dalam pengembangan, iya. Pengembangan, nanti kalau sudah selesai tahap 3, ini akan dilaporkan ke Badan POM, disubmit untuk dapat izin edar atau sertifikat. Jadi nanti kalau setelah selesai juga tidak langsung vaksin ini dipakai, tapi harus mendapatkan izin edar dulu dari regulator atau yang berwenang di negara kita, yaitu dalam hal ini Badan POM. Nah, selama uji klinis ini, Badan POM juga mengawasi, Mas. Jadi harus ada izin. Jadi izinnya bentuknya dalam bentuk persetujuan pelaksanaan uji klinis atau PPUK. Jadi semua dokumen tadi dari mulai pengembangan di Sinovac dievaluasi oleh Badan POM, preklinis, uji klinis 1, uji klinis 2, itu direview oleh Badan POM. Nanti selain itu ada juga, karena kita menunjuk badan apa ya, untuk melakukan uji klinis dari Fakultas Kedokteran Unpad, nanti di sana juga ada komite etik. Jadi sebelum
sebelum uji klinis ini dilakukan harus mendapat persetujuan juga dari atau ethical clearance dari komite etik. Jadi apa-apa yang mau sukarelawannya seperti apa itu harus diajukan dulu, kondisinya seperti apa diajukan ke komite etik. Komite etik ini tentu isinya para pakar. Nah, sebelum komite etik itu mengeluarkan ethical clearance, kita nggak boleh melakukan uji klinis 3. Jadi harus dievaluasi dulu prosedurnya seperti apa, dampak nanti efek samping yang mungkin muncul seperti apa, itu didasarkan dari data yang ada, dievaluasi. Setelah selesai keluar ethical clearance, baru bisa mengajukan PPUK, persetujuan pelaksanaan uji klinis ke Badan POM. Nah, ini sudah keluar, baru bisa dilakukan uji klinis. Nah, selama uji klinis juga, ini terus dipantau baik oleh komite etik maupun Badan POM. Jadi, kalau memang nanti ada reaksi yang tidak, apa ya, istilahnya ada efek samping atau apapun yang terjadi di luar yang sudah diprediksi, ini bisa dihentikan. Berhentilah fase 3 ini, nggak bisa dilanjut, gagal. Begitu, Mas. Jadi ini ketat sekali sebetulnya. Makanya sampai 6 bulan waktunya ya. Iya, 6 bulan. Iya, 6 bulan. Pak Bambang, untuk yang 1620 itu ya, Betul. itu akan diambil khusus warga Bandung atau dari kota-kota lain di Indonesia yang memang di sana daerah merah gitu? Iya. Sebetulnya kalau vaksin ini ditujukan untuk yang sehat, Mas ya, untuk yang sehat. Ya. Iya, bukan untuk yang sudah kena terus divaksin, enggak. Ini kan untuk preventif. Jadi orang yang belum kena divaksin, nanti kita dilihat ini apa ya, punya ilmu kekebalan nggak terhadap COVID ini kan gitu. Sebetulnya tidak ada aturan bahwa ini harus di Bandung, bisa dilakukan dimanapun. Bio Farma pernah melakukan uji klinis ini kerjasama selain dengan Unpad, ada dengan UI, ada dengan UGM, ada dengan UNS, ada dengan Denpasar ya, di Bali itu ada pernah melakukan juga ya. Cuma ini pertimbangannya, ini kan sedang wabah nih, Mas. Kita mempertimbangkan ke masalah logistiknya. Kalau misalkan kita lakukan di Denpasar atau di daerah mana yang apa ya, yang sangat rentan gitu kan, ini malah membahayakan dari tim kita sendiri, dokter yang melakukan evaluasinya gitu kan. Kalau di sananya sedang PSBB, misalkan di Jakarta, kita mau ngirim vaksin susah nanti. Itu sebetulnya lebih ke aspek itu. Iya. Saya ingat kalau saya baca di berita ketika vaksin itu datang kan jumlahnya ada 2.400 dosis ya Pak Bambang ya. Ya. Kemudian relawan yang digunakan hanya 1.620. Iya. Nah itu saya ngebayangin 2.400 dosis akan dipakai 1.620 akan ada sisa. Apakah seperti itu? Enggak. Iya. Jadi gini, memang relawannya hanya berapa? Hanya 1.620, vaksin yang datang 2.400. Sebetulnya nanti ini kita ada lakukan uji-uji lain, Mas. Ada kontrol, ada uji stabilitas. Jadi semuanya itu sudah kita hitung akan habis berapa? 2.400. Jadi 2.400 ini dipakai untuk uji klinis 1.620, tapi nanti kita ada uji-uji yang lain, ada uji dilakukan di Badan POM, ada return sample, ada uji sterility, ada uji yang memang diperlukan untuk pelaksanaan pendukung dari uji klinis ini. Jadi nggak semuanya dipakai gitu, Mas. Jadi ada dipakai untuk yang lain. Kita kirim ke BPOM untuk dilakukan uji juga. Ada untuk uji stability. Jadi vaksin ini disimpan di kita, nanti setiap berapa bulan sampai misalkan sampai masa expire-nya kita lakukan tes tuh. Oh, bahwa vaksin ini stabil sampai dengan setahunkah, sampai dengan 2 tahunkah, nah itu dipakainya, Mas. Itu nanti relawannya itu berapa kali suntik? Nah, ini dosisnya 2 kali. 2 kali? Iya, hari ke-0 dan hari ke-14 kalau nggak salah. Hari ke-14 disuntik lagi. Jadi dua kali untuk meningkatkan antibodi.
Jadi seperti kita, Mas, nanti kan ada apa ya, seperti vaksin lain lah, ada yang sekali gitu. Oh, campak Mas sekali. Tapi DTP, kalau vaksin DTP harus 3 kali gitu. Ada boosternya. Eh, Pak, ini kita uji coba vaksin dari Sinovac. Kita tahu sejak awal juga lembaga Eijkman dan beberapa universitas juga sedang melakukan penelitian untuk membuat vaksin terkait corona ini. Ini bagaimana nasib penelitian-penelitian mereka itu nantinya? Ya. Jadi apakah mereka akan tetap diakomodir? Toh udah ada vaksin dari Sinovac, buat apa lagi untuk produk mereka? Ya, ini kan tetap bahwa kita harus mandiri, Mas, ya, di bidang vaksin ini. Bio Farma sebelum-sebelumnya juga untuk beberapa vaksin yang masih relatif baru, kita ada kerjasama baik dengan Jepang, dengan Jerman, dengan pihak manapun yang memang itu lebih maju. Kita belajar, kita lakukan transfer teknologi. Namun demikian kita tetap juga di Indonesia kita menginisiasi juga forum riset vaksin, atau dulu forum riset vaksin nasional, sekarang berubah menjadi forum riset life science nasional. Itu ada beberapa riset perguruan tinggi yang kita kita hasilkan dari konsorsium itu. Nah, terkait vaksin ini juga kita tergabung, kami Bio Farma tergabung dalam konsorsium riset vaksin COVID-19 yang diketuai atau di lead oleh lembaga Eijkman, Kemenristek. Ya, nanti di sana ada juga beberapa perguruan tinggi, ada Bio Farma, ada LIPI juga di sana ikut tergabung. Nah, yang menginisiasi awal, karena kan ini virus, Mas, ya, kita harus mendapat dulu kandidat vaksinnya. Jadi ada virus, Indonesia sudah punya virusnya, ada di Eijkman. Nah, oleh Eijkman nanti direkayasa atau dilakukan pengembangan, di re-engineer lah istilahnya, direkayasa untuk menghasilkan kandidat vaksin dulu. Nah, kandidat vaksin ini kalau sudah ada, baru diserahkan ke Bio Farma. Ini loh kandidatnya, Bio Farma nanti produksi gitu. Nah, oleh kami nanti dilakukan optimasi dari skala lab, skala upscaling, sehingga bisa diproduksi. Selama proses upscaling ini ada tadi masuk ke uji preklinis 1, uji klinis 1, klinis 2, dan klinis 3. Nah, ini masih terus berjalan, Mas. Itu sudah masuk tahap mana? Kalau tidak salah, yang ini terus berjalan, infonya yang lebih tahu tentu dari lembaga Eijkman, itu baru 30% betul progresnya, dengan target itu kalau tidak salah Q1 2021 baru mendapatkan kandidat vaksinnya loh, Mas, bukan vaksinnya. Ya, jadi target kami di konsorsium, nanti Eijkman membuat kandidat vaksinnya, ditargetkan mudah-mudahan Q1 2021, ini loh kandidatnya. Nanti Bio Farma yang teruskan kandidat ini. Silakan Bio Farma teruskan untuk diproduksi, termasuk di uji klinis tadi. Yang membedakan apa yang dikerjakan oleh Eijkman dengan Sinovac apa, Pak? Apakah karena Sinovac cepat, tadi kan Bapak bilang Betul. karena virus mematikan, sementara yang Eijkman mungkin yang tidak menempuh cara itu ya, sehingga relatif lebih lama anunya. Iya, Eijkman kalau tidak salah, mungkin nanti bisa diklarifikasi ke Prof. Amin ya, itu menggunakan platform teknologi rekombinan. Nah, sementara yang Sinovac ini menggunakan inactivated, jadi ada perbedaan. Tapi rekombinan juga kami siap, Bio Farma sudah punya kompetensi di sana. Jadi kalau memang nanti Eijkman mengembangkan vaksin COVID rekombinan ini, tentu kami siapkan juga. Dan memang kami siap untuk platform tersebut. Pak, ngomong-ngomong, Bio Farma ini keterlibatannya dalam penanganan pandemi COVID, selain akan memproduksi vaksin yang dari Sinovac dan bekerja sama dengan lembaga Eijkman, itu apalagi, Pak, sebetulnya? Ya, beberapa inisiatif yang sudah kami kerjakan, Mas, selain vaksin yang malah sudah dirilis ya, itu kita bisa produksi secara mandiri kit RT-PCR, bukan rapid test ya, yang PCR kit, yang menggunakan swab. Uji tes swab itu yang maksudnya yang lewat
mulut dan hidung itu? Ya, itu swab, yang swab bukan rapid. Jadi dilakukan di polymer chain reaction ya, PCR yang lebih dia golden standard kan, lebih lebih akurat. Lebih akurat dan hasilnya Ya, cepat ya. ya cukup cepat, sekarang udah lebih cepat lagi. Ya, nah itu kami sudah bisa produksi sendiri tuh Mas. Baiknya nanti menggunakan produk Bio Farma, produk dalam negeri. Itu tidak kalah. Dari bulan Juni kita sudah produksi dengan kapasitas sebulan tuh 200.000. Oke. 200.000, jadi per minggu 50.000, dan kami rencananya akan kami tingkatkan sekitar 1-2 juta nanti di bulan Oktober lah. Naik dulu ke 1 juta, kemudian nanti bisa sampai 2 juta. Ini untuk memenuhi target dari Pak Presiden ya, bahwa untuk meningkatkan jumlah kuantiti tes uji di masyarakat itu berapa ya, 30.000 per hari kalau nggak salah. Itu sebetulnya gini Mas, pernah ya yang Korea itu masih di awal-awal angkanya sekitar 800 apa 900 ya sekali tes gitu, PCR tes itu. Begitu Bio Farma bisa bikin, itu langsung turun jadi 300.000 tuh Mas. Mungkin sekarang udah turun harga-harga itu, harga-harga PCR itu. Karena hukum ekonomi sih ya, banyak peminat. Iya. Otomatis melambung harganya ya. Ya ditambah kemandirian kami tadi, Bio Farma sudah bikin. Mereka kan nggak bisa lagi bermain di atas, harganya harus turun otomatis karena sudah ada ini kita sudah bikin sendiri kan. Indonesia sudah bisa bikin gitu. Tadi kontribusi lain Mas, selain RT-PCR, Bio Farma juga itu membuat RT-PCR ini sebetulnya kita siapkan juga medianya Mas. Kalau RT-PCR ini kan ada beberapa komponen kan, ada media viral transfer medianya. Nah itu Bio Farma juga sudah buat juga secara mandiri. Kalau swabnya nggak bisa, harus beli. Regennya itu ya, termasuk yang disebut regen. Ya, regen pendukungnya. Kemudian Bio Farma juga kita sudah buat mobile bio safety level 3 Mas. Iya. Buat kalau BPPT dikasih lihat itu mobil. Iya, itu juga kita sudah kerjasama dengan Unpad. Ini digunakan untuk uji tadi swab tadi. Jadi untuk safety dari tenaga kesehatan itu kita ada mobile, nanti di sana ada untuk aliran udaranya dijaga, kondisi ruangannya tertentu, dan memang dikhususkan untuk mengambil swab. Kemudian inisiatif lain, kita juga terlibat dengan terapi plasma, konvalesen plasma dengan RSPAD, Mas. Jadi pasien yang sudah sembuh, iya, plasmanya diambil antibodinya, lalu dikembalikan ke pasien yang memang sudah kritis. Itu terapi yang cepat. Sejauh ini itu kita juga sejauh gimana ini, Mas? Dengan cara itu? Sejauh ini berhasil dengan cara itu, membantu mempercepat pemulihan. Iya. Itu yang melit dari RSPAD dan Ekman. Kita terlibat dalam ujinya. Ini kan Bio Farma mengkhususkan ke produksi vaksin ya? Iya. Sudah berapa jenis yang diproduksi vaksin dan didistribusikan ke berapa negara? Ya, yang mendapatkan pengakuan WHO, produk kami itu ada sekitar 15, Mas, yang sudah diakui. Jadi ini bisa digunakan di seluruh dunia. Jadi Bio Farma bisa ekspor vaksin ini ke seluruh dunia, dan sampai hari ini vaksin kami sudah digunakan di lebih dari 140 negara, termasuk negara-negara OKI. Vaksinnya memang pertama ini tentu kita prioritas untuk kebutuhan dalam negeri dulu Mas. Jadi bukan memprioritaskan ekspor ya, nanti salah lagi. Kebutuhan dalam negeri kita penuhi, nanti kelebihannya itu diekspor. Oke. Pak Bambang, terima kasih banyak
sudah berkenan berbincang dengan kami dari Detikom ya. Siap. Makasih Mas Alek. Salam. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.